بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Kita lanjutkan apa yang kita sudah baca di tahun lalu di juz 28 di surah yang ketiga, itu surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Kita sudah dengarkan tadi 3 ayat dari surah Al-Mumtahanah ayat 1, 2, dan 3. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Orang yang kalian cintai, kalian loyal kepadanya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Yang mana kalian karena kecintaan kepada mereka, kalian menyampaikan berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Padahal mereka musuh ya, mereka musuh. Musuh Allah, musuh Nabi, musuh kaum muslimin. Baik, jangan lakukan itu. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka telah kufur. Ya, ada qad masuk kepada fi'il madhi. Sungguh mereka telah kufur kepada apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Ya, sesuatu yang sangat tidak pantas, tidak layak. Kita jadikan mereka wali. Orang yang kita cintai, kita loyal kepadanya. Sampai-sampai bahkan kita sampaikan rahasia-rahasia, berita-berita yang sangat penting kepada mereka. Di mana mereka juga yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka lah yang mengeluarkan kalian atau mengeluarkan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalian dari Makkah. Ya, menyakiti kalian, menyakiti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, menyakiti kaum muslimin. Yang dengannya mereka harus hijrah. Ya, pergi meninggalkan Makkah, tanah kelahiran mereka. Yang mana semua itu karena antu'minu billahi rabbikum. Mereka keluarkan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalian dari Makkah itu karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Karena kalian beriman kepada Allah
Rabb kalian. Jadi pahami? In kuntum kharajatum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati, jika kalian memang keluar berperang di jalanku dan mengharapkan ridhaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kalian ya mencintai bermualah dengan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian tersebut. Jadi in di sini syartiyah, jawabannya tidak disebutkan, tapi di tafsir disebutkan. Ya, tafsir Muyassar sampingnya jawabannya fala tuwalu a'da'i wa a'da'akum. Ya, jawaban dari in, ya. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati fala tuwalu a'da'i wa a'da'akum. Bisa dipahami? Baik. Bagaimana bentuk muamalah kalian itu? Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian karena kecintaan kepada mereka, ya, kalian menyampaikan ya rahasia kepada mereka, rahasia-rahasia kaum muslimin kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Padahal aku, kata Allah Subhanahu wa taala, a'lamu, maha mengetahui terhadap apa yang akhfaitum, apa yang kalian sembunyikan, wa ma a'lantum, dan apa yang kalian lakukan terang-terangan. Ini ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk berloyalitas, ya, cinta mencintai dengan kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut dari kalian, itu bermualah dengan orang-orang kafir, loyalitas dengan orang-orang kafir, yang bahkan sampai menyebabkan bocornya rahasia kaum muslimin kepada mereka, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Mari kita baca di samping di tafsir Al-Muyassar. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah wa amilu bi syar'ih. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ditafsirkan, wahai orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksudnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cukup keimanan? Tidak. Wa amilu bi syar'ih. Mereka bukan hanya sekedar beriman, tapi mereka mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan seruan ya ayyuhalladzina amanu itu kita harus perhatikan, setelahnya akan ada perintah atau larangan. Akan ada perintah atau larangan. Di sini setelah ya ayyuhalladzina amanu berupa larangan, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Ya, la sini la an-nahiyah. La yang masuk jawazim, ya, maknanya larangan, jangan. Itu apa? La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Tafsirnya perhatikan. La tattakhidu aduwi wa aduwakum khulasa'a wa ahibba'a. Khulasa'a wa ahibba'a. Jangan kalian menjadikan musuhku, kata Allah, dan musuh kalian sebagai khulasa, orang-orang pilihan. Ya, orang-orang yang kalian cintai, loyal kepadanya. Tulquna ilaihim bil mawaddah, ay tufduna ilaihim bil mawaddah, fatukhbirunahum bi akhbarir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sarairil muslimin. Ya. Kalian cinta kepada mereka, ya, dengan mawaddah, itu kecintaan, sehingga kalian mengkhabarkan, menceritakan kepada mereka khabar-khabar, ya, berita-berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sarairil muslimin, dan rahasia-rahasia kaum muslimin. Disebutkan dalam tafsir Taisir Karimir Rahman, ya, tafsir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menyebutkan dzakara katsirun minal mufassirin rahimahumullah. Banyak dari ahli tafsir menyebutkan anna sababa nuzuli hadhil ayat al-karimat, bahwasanya sebab turunnya ayat-ayat yang mulia ini ayat 1, 2 dan 3 ini, itu fi qissati Hatib ibn Abi Balta'ah. Itu berkenaan dengan kisahnya sahabat yang mulia Hatib, ya, pakai ta, Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah. Bagaimana kisahnya? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah,
hina ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwatal Fath. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan yaitu Ghazal Fath. Baik. Mungkin Fathu Makkah ya, Fathu Makkah. Fakataba Hatibun ila Quraisyin yukhbiruhum bimasiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Hatib menulis surat. Ini kan kalau rencana perang seperti itu ingin menyerang kaum musyrikin, musuh itu rahasia yang tidak boleh bocor. Tidak boleh sampai ke musuh. Kenapa? Kalau ini bocor, maka akan disiapkan siasat untuk menghadapi serangan tersebut. Dari sini Hatib radhiyallahu anhu ini menulis surat yang akan diutus disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Di dalam surat tersebut dia mengkhabarkan akan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan penyerangan kepada penduduk Mekkah. Yang mana kata Syekh sini, liyattakhidha bidzalika yadan anhum la syaka wa la syakan atau la syakkan wala nifaqan. Yang mana tujuannya bukan karena beliau ragu, beliau munafik, bukan. Tapi karena beliau ingin mendapatkan bantuan dari orang-orang musyrikin karena beliau punya keluarga di Mekkah. Bisa dipahami? Ya, tujuannya beliau kasih berita kepada orang-orang kafir Quraisy, balasannya orang-orang kafir Quraisy menjaga, melindungi keluarga beliau radhiyallahu anhu, Hatib ibn Abi Balta'ah. Wa arsalahu ma'amra'ah. Beliau tulis surat tersebut, ya, surat yang beliau tulis itu diutus bersama seorang wanita. Fa akhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sya'nih. Maka turun wahyu mengkhabarkan tentang adanya surat tersebut. Ini kalau kita kaitkan pembahasan tadi malam tentang perkara gaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ternyata ada surat yang dikirim oleh Hatib ya kepada orang-orang kafir Quraisy melalui seorang wanita. Tapi Nabi diberitahu. Sehingga dicarilah wanita tersebut. Diutus utusan, cari itu. Perempuan yang membawa suratnya Hatib. Bisa dipahami? Fa arsala ilal mar'ah qabla wusuliha wa akhadha minhal kitab. Ya, Nabi mengutus utusan untuk mencari wanita tersebut. Ya. Setelah didapat wanita tersebut, orang tersebut, ya. Ya, dia awalnya tidak terus terang. Bahwasanya ada yang surat yang dititip oleh Hatib, disembunyikan dalam pakaiannya. Tapi para sahabat ya berkeras karena ini Nabi yang suruh dan Nabi tidak mungkin salah dalam perintahnya tersebut. Ya, sudah, ternyata betul ada sesuatu yang dia sembunyikan, yaitu surat yang dikirim oleh Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu kepada penduduk Mekah. Maka diambillah kitab tersebut, tulisan tersebut sebelum sampainya ke Mekah. Jadi aman ya. Amin nih. Ini berkenaan dengan apa ayat ini, ayat 1, 2 dan 3 dari surah Al-Mumtahanah. Ini banyak dari ahli tafsir menyebutkan ini berkenaan dengan Hatib ibn Abi Balta'ah. Tapi ingat, ini Hatib radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang ikut perang Badar. Ya. Paham ini? Dan ketika diklarifikasi oleh Nabi SAW, beliau dipanggil kemudian ditanya tentang kenapa beliau melakukan ya perbuatan tersebut, mengirim surat, membocorkan berita, rahasia dan seterusnya. Nabi SAW menerima alasannya, uzur beliau. Ya, kemudian turun ayat ini. Ya, turun ayat ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Baik. Walaupun itu waktu Umar radhiyallahu anhu sudah marah sekali. Ya, sudah marah. Ingin menebas leher Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ya Nabi SAW menerima uzur beliau dan turun ayat ini. Bisa dipahami? Dan beliau sudah sebutkan Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau melakukannya bukan karena ragu terhadap keislaman dan bukan karena munafik. Bisa dipahami ya? Bukan karena munafik. Dan beliau sekali lagi sahabat yang mulia Hatib radhiyallahu anhu itu Badriyan. Dia ikut perang Badar. Dan seluruh sahabat yang ikut perang Badar sudah dijamin ya ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sampai mana tadi? Tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Atau sebelumnya di
Taib. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Ya, perhatikan di sini saya tandai. Yukhrijuna ar-rasula wa yukhrijunakum ayyuhal mu'minun. Yang mana orang-orang musyrikin tersebut atau di atasnya lagi, di atasnya, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ai wa hum qad kafaru bima ja'akum minal haqqi minal imani billahi wa rasulihi wa ma nazala alaihi minal Qur'an. Jadi jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian karena kecintaan kepada mereka kalian sampaikan rahasia-rahasia kaum muslimin, ya khabar-khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka telah kufur, kafir kepada apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Di tafsir sebutkan apa? Wa hum qad kafaru bima ja'akum minal haqqi minal imani billahi wa rasulih. Sedangkan mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepada kalian dari kebenaran berupa keimanan kepada Allah dan Rasulnya, wa ma nazala alaihi, dan apa yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Ya. Maksudnya kenapa kalian mau loyal kepada mereka, jadikan mereka wali, ya orang-orang yang kalian cintai. Ya sedangkan mereka orang-orang kafir. Ya, kufur kepada apa datang kepada kalian dari kebenaran. Bahkan mereka yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka mengeluarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalian. Perhatikan tafsirnya. Wa yukhrijunakum. Pakai waw ataf ya di tafsir. Wa yukhrijunakum ayyuhal mu'minuna mim Makkah. Atau yukhrijuna ar-rasula wa yukhrijunakum ayyuhal mu'minuna mim Makkah. Ya, dan mereka telah mengeluarkan ar-rasul dan kalian wahai orang-orang beriman dari Makkah. Sedangkan menyakiti Nabi SAW, ya dan seterusnya, yang dengannya Nabi SAW harus hijrah. Kenapa mereka melakukan hal tersebut sampai mengeluarkan kalian dari Makkah beserta Rasul SAW? Antu'minu billahi rabbikum. Perhatikan tafsirnya, li'annakum. Ada lamu ta'lil, li'annakum tusaddiquna billahi rabbikum. Karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Ya subhanallah. Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya mereka keluarkan Nabi dan para sahabat dari kota Mekkah. Wa tuwahhidunahu. Dan karena kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka inginkan ya adalah kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum kharajatum jihadan fi sabili wa batigha amradati. Perhatikan tafsirnya, in kuntum ayyuhal mu'minuna hajartum mujahidina fi sabili talibina maradati ankum fala tuwalu a'da'i wa a'da'akum. Ini jawabannya. Jadi jika kalian wahai orang-orang beriman berhijrah, ya, dalam keadaan kalian berjihad di jalanku kata Allah Subhanahu wa taala, talibina maradati, betul-betul mengharapkan ridhaku kata Allah Subhanahu wa taala, karena aku meridai kalian. Jawabannya apa? Fala tuwalu a'da'i wa a'dakum. Maka jangan kalian sekali-kali loyal, ya, saling mencintai kepada musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian. Ya, mualah, ya, loyal, cinta, taib, menolong dan semakna dengan itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Ai tufdhuna ilaihim bil mawaddati sirra. Kalian mencintai mereka itu sirran, dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Padahal saya kata Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Ai wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma adhartum. Jadi a'lantum ditafsirkan dengan apa? Adhartum. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang Maha mengetahui seluruh perkara, bahkan perkara-perkara gaib yang tidak nampak Allah tahu. Baik. Jadi jangan sekali-kali kalian mencintai mereka, loyal kepada mereka. Kemudian terakhir di akhir ayat Allah mengancam, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ai perhatikan tafsirnya, wa may yaf'al dzalika minkum.
Barang siapa di antara kalian yang melakukan hal tersebut, ya melakukan loyalitas, ya mualah kepada orang-orang kafir, ya orang-orang musyrikin, musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, faqad dhalla sawa'as sabil, ay faqad akhta'a tariqal haqqi was shawab. Sungguh dia telah melenceng dari jalan kebenaran. Ya, wa dhalla an qasdis sabil, dan dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Baik. Dan ini bertentangan dengan keimanan itu sendiri. Ya, ketika kita loyal, ya, cinta kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan keimanan itu sendiri. Oleh karena itu perhatikan lanjutan ayatnya, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyathqafukum yakunu lakum a'da'a. Jika mereka berhasil menawan kalian, ya, menangkap kalian, itu mereka yakunu lakum a'da'an. Mereka akan menjadi musuh untuk kalian. Jangan kira, iya, mereka akan, ya, berbuat baik kepada kalian. Mereka akan menjadi musuh. Nampak di situ permusuhan yang sebenarnya. Bahkan wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu, dan mereka akan membentangkan kepada kalian tangan-tangan mereka dan lisan-lisan mereka dengan kejelekan kepada kalian. Dan puncaknya apa? Wa waddu law takfur, dan mereka berangan-angan, ya, seandainya kalian kufur seperti mereka. Mereka menginginkan kalian juga kufur, kembali kepada kekufuran. Perhatikan tafsirnya. Iyadhhar bikum haula'il ladzina tusirruna ilaihim bil mawaddah yakunu harban 'alaikum. Dan jika orang-orang yang kalian lemparkan kecintaan, loyalitas kepada mereka, itu menawan kalian, kan musuh, ya? Musuh Allah, musuh kaum muslimin. Jika mereka berhasil menawan kalian, maka yakunu harban 'alaikum. Maka mereka akan menjadi musuh, ya, akan memerangi kalian. Wa yamuddu ilaikum aydiyahum bil qatli was sabi. Dan mereka akan membentangkan tangan-tangan mereka untuk membunuh kalian dan menawan kalian. Ya. Ini tangan, ya. Mereka akan menyakiti kalian, membunuh, melukai kalian, bahkan menawan kalian. Wa alsinatahum, dan mereka akan membentangkan lisan-lisan mereka bisabbi wasyatmi, itu dengan mencela dan mencaci maki kalian. Jadi jangan kira, ya, dengan kita loyal kepada mereka, ya, cinta mereka, mereka akan berbaik hati kepada kita, berbuat baik kepada kita. Tidak. Allah tegaskan iyathqafukum yakunu lakum a'da'a. Ya. Jika mereka berhasil menawan kalian, ya, kalian berperang kemudian kalian kalah, mereka menawan kalian, menahan kalian, mereka akan betul-betul menjadi musuh untuk kalian, musuh yang nyata. Ya. Bahkan mereka akan menyakiti kalian dengan tangan dan lisan mereka. Ya. Paham ini? Baik. Kemudian puncaknya apa? Wa waddu law takfurun. Ai wa hum qad tamannau ala kulli hal law takfuruna mislahum. Dan mereka betul-betul berandai-andai, mengangan-angankan, duhai seandainya kalian kufur seperti mereka. Ya. Duhai kalian kufur seperti mereka. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Ya, kekerabatan kalian, ya, rahim kalian, ya, kekerabatan kalian dan anak-anak kalian lan tanfa'akum. Lan tanfa'akum, ya. Nawasib, ya, lan menasab fi'il mudhari. Itu tidak akan memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukum kepada kalian. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu Maha melihat. Perhatikan tafsirnya, ai lan tanfa'akum qarabatukum wala auladukum syai'an hina tuwalunal kuffara min ajlihim. Jadi kekerabatan kalian, hubungan keluarga di antara kalian, anak-anak kalian itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian syai'an sedikit pun. Kapan? Hina tuwalunal kuffara min ajlihim. Ketika kalian berloyalitas, ya, mencintai orang-orang kafir karena sebab
kekerabatan dan anak-anak kalian itu. Ya, saya paham ini? Ya, karena kecintaan kepada kerabat, harta, anak, ya, dengannya kita loyal, ya, kepada orang-orang kafir, ya, menolong mereka, bahkan sampai memujurkan rahasia kaum muslimin kepada mereka. Ini kekerabatan tersebut, harta tersebut, anak tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Bisa paham ini? Ini yang dinafikan ya. Oleh karena itu disebutkan di tafsir hina tuwalunal kuffara min ajlihim. Ai him sini ajlihim ai min ajlil aulad wal qarabah. Ya. Ketika kita melakukan pelanggaran ini kan sudah dilarang tadi ya. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya. Kapan kalian lakukan ini karena alasan harta, alasan kekerabatan, alasan ya, anak-anak. Paham ini? Ini mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Ini yang dinafikan. Padahal kan kita tahu sendiri, ya harta ketika kita infakkan di jalan Allah ya. Paham ini? Kita sedekahkan bermanfaat kan? Bermanfaat kan? Ya, ini bukan ini yang dimaksud. Oleh karena disebutkan hina tuwalunal kuffara min ajlihim. Ya begitu pula anak-anak, anak-anak soleh, subhanallah ya. Anak keturunan soleh bisa bermanfaat bagi orang tua, orang tuanya. Tapi bukan ini yang dimaksud. Ini yang dinafikan manfaatnya. Tidak akan bermanfaat harta-harta kalian, kekerabatan kalian dan anak-anak kalian. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Ay yaumal qiyamati yufarriqullahu bainakum. Dan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan, ya, yufarriq, tafriq. Allah akan memisahkan, ya, antara kalian. Bagaimana maksudnya? Fayudkhilu ahla ta'atihil jannata. Bagaimana maksudnya Allah pisahkan? Ya, di antara kalian. Fayudkhilu, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ahla ta'ati, orang-orang yang taat kepadanya, al jannata, ke dalam surga. Karena adkhala membutuhkan dua maf'ul. Ya, dakhala sudah butuh satu maf'ul, diwazankan dengan wazan af'ala, dari muta'addi ke satu maf'ul menjadi dua, itu rumusnya. Kalau dari lazim menjadi muta'addi satu. Satu menjadi dua. Jadi Allah akan memasukkan orang yang taat kepadanya ke dalam surga. Ini yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taat itu dalam dua perkara, taat dalam perintah dan taat dalam larangan. Paham ini? Taat itu dua, taat dalam perintah dengan melaksanakannya, taat dalam larangan dengan meninggalkannya. Wa ahla ma'asiyatihi an-nar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang bermaksiat kepadanya ke dalam neraka. Ini maksudnya dipisah. Ya, satu surga, satu neraka. Orang yang taat kepada Allah masuk ke dalam surga, orang yang bermaksiat masuk ke dalam neraka. Apalagi maksiatnya berupa kekufuran, kekafiran, naudzubillah. Dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Bisa dipahami? Baik. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basirun la yakhfa 'alaihi syai'un min aqwalikum wa a'malikum. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian lakukan itu Maha melihat. Ya, tidak ada syai'un, sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan kalian dan amalan kalian. Ya, bisa dipahami nih, ini 3 ayat. Ini peringatan keras bagi orang-orang yang loyal kepada orang-orang kafir. Ya, cinta mencintai terhadap orang-orang kafir. Paham ini? Bisa dipahami ya? Dari awal Allah tegaskan la tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Dan ini juga bertentangan dengan akal sehat. Ya, bertentangan dengan akal sehat. Coba namanya musuh bagaimana? Apa yang musuh inginkan kepada kita? Berarti coba lihat, musuh ya hanya satu dia inginkan untuk kita, itu binasa, celaka, kejelekan. Masa kita loyal sama musuh? Bisa dipahami? Apalagi jelas ini ayatnya jelas ya. Dalilnya jelas. Dan ini juga bertentangan dengan akal sehat. Masa musuh kita jadikan ya orang yang kita cintai, orang yang kita loyal kepadanya. Orang yang kita tolong. Tidak. Ya musuh bisa dipahami? Ya, tapi hati-hati ayat-ayat seperti ini juga jangan sampai menjadikan pemikiran kita radikal. Ya. Karena dalam Islam sudah diatur bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ya.
Nanti antum baca ayat-ayat tentang jihad, ya, bunuh mereka dimanapun kalian dapati, sebarang kalian bunuh, lakukan pengeboman. Nah, ini salah paham namanya. Ya, karena sudah tercatat dalam sejarah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ketika periode Mekah, ya, ketika kaum muslimin belum memiliki kekuatan 13 tahun, ketika hijrah juga ke Madinah, bagaimana mereka bermuamalah, ya. Paham ini? Bahkan dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar kota kota Madinah. Paham ini? Jadi paham ya? Itu contoh. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir. Tidak seperti dengan apa yang diyakini oleh orang-orang radikal. Dari orang-orang khawarij, para teroris. Tidak seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Tapi yang tetap yang namanya kebencian, permusuhan, ya, ini tetap ada. Ya. Tapi jangan sampai menyeret kita kepada tindakan-tindakan radikal. Ya, oleh karena itu belajar, ya. Belajar dan terus belajar. Yang dengannya kita nampak pada kita apa yang jadi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara tersebut. Tapi insyaallah kita lanjut di ayat yang keempat dan kelima insyaallah di pertemuan setelahnya. Sekian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka